Bapak banggakan dan Bapak cintai, pada kesempatan kali ini adalah hari terakhir ya, hari terakhir masa ta'aruf siswa madrasah. Dan materi pada kali ini adalah pembelajaran berbasis IT. Ya. Seperti yang telah disampaikan pada saat kemarin, wawasan Wiyata Mandala oleh Pak Alpi, bahwa pada saat sekarang ini kita diharapkan pembelajaran itu tidak monoton, dalam arti segala bentuk pembelajaran tidak menutup kemungkinan atau kita harus mengikuti kemajuan zaman. Ya, dulu itu belum ada HP, ya. Dulu itu belum ada Infocus, dan sekarang tayangan-tayangan di luar kita dapat melihatnya di genggaman kita. Ya. Bapak mohon siswa-siswi semua coba diaktifkan videonya ya, kameranya diaktifkan, karena ini direkam loh. Kameranya diaktifkan silahkan, supaya nanti ketika ada tanya jawab kita dapat aktif ya. Nah begitu. Nah silahkan. Oke. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis IT. Ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui, ya, yang wajib kalian ketahui dalam pembelajaran berbasis IT ini. Yang pertama kita akan mengenal yang namanya domain, ya. Domain. Apa itu domain? Domain itu adalah ekstensi alamat, ya, pengeneratan alamat IP. Ya, jadi setiap handphone, setiap PC, setiap laptop itu mempunyai IP. Nah, maka digenerat dengan alamat yang kita punya, yaitu domain, dengan sebuah domain IP itu. Nah, singkatnya, email yang kita gunakan adalah berdomain SCHID. Nah, SCHID itu sama persis dengan Gmail, ya, dengan gmail.com, ya, dengan Gmail, dengan Google yang reguler. Nah, kelebihan dari SCHID itu diakui oleh Google, dan ini sama persis kegunaannya dan yang lain sebagainya, yaitu dengan Google dalam penggunaan alamat email dan lain sebagainya, dalam maksudnya mengirim dan menerima email. Nah, jadi SCHID ini email yang aplikasinya banyak, ya. Ketika kalian buka di Google, di Chrome seperti ini, google.com, ya, google.com, maka di atas kanan ini, di atas kanan ada icon, ya, icon ataupun gambar profil kita, ya, gambar profil kita. Nah, ketika kalian nanti di LMS ingin masuk ke LMS, maka ini harus masuk dengan alamat SCHID, ya, dengan SCHID. Nah, ketika bukan SCHID, yaitu gmail.com, ya, gmail.com, maka kalian tidak akan masuk. Nanti Bapak jelaskan ya cara loginnya. Nah, ini adalah SCHID. Nah, di sisi kiri ada aplikasi-aplikasi, ya, bawaan dari Google, Nah, SCHID pun sama. Ada Gmail, ada Google Drive, ada Classroom, ada dokumen, ada Speedset, ada slide, ada kalender, ada chat, ada Meet, dan lain sebagainya. Nah, bahkan SCHID ini beda dengan reguler, ya. Kelebihannya penyimpanan di Google Drive, lihat, ya, penyimpanan di Google Drive itu lebih besar ketimbang dari Gmail biasa. Lihat nih. Nah, ini, ya. Ini penyimpanannya sudah 314 GB, layaknya hard disk.
Ya, ini sudah 314 giga. Kalau pakai Gmail biasa, Bapak masuk yang lain ya, tambahkan akun yang lain. Tapi kalau ditambahkan di sini Bapak keluar nanti, sebab ini pakai SCHID. Kita buka di Edge ya. Sini. google.com ya, google.com. Coba. Nah, kan ini masih SCHID. Bapak masuk dengan email biasa nih. c@gmail.com. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini adalah verifikasi 2 faktor. Jadi kita aman dari orang-orang yang akan jahil, ya. Nah, kita sudah masuk dengan Gmail. Lihat di Drive ya. Kita lihat di Drive, apakah sama? Nah, Drive yang diberikan, kita masuk dengan yang ini, Drive-nya. Ini Bapak mengenalkan dulu kehebatan atau kelebihan SCHID, ya. Nih, lihat ini. Gmail biasa. Nah, ini Gmail biasa itu hanya diberikan kapasitas cloud-nya, penyimpanan di awannya itu hanya 15 giga, ya, 15 giga. Yang terpakai 7,76 giga. Berarti tinggal berapa giga lagi tuh? Nah, itu maksudnya. Ini, aduh, error lagi. Bentar ya. Halo. Silahkan dibuka videonya supaya terlihat. Layarnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, ini Gmail, lihat Gmail di sini 15 giga ya, 15 giga kapasitasnya. Jadi ketika kalian menyimpan video beratus-ratus bahkan beribu-ribu itu tidak akan muat. Tetapi kalau pakai SCHID drive-nya di sini, nah SCHID berapa ribu pun kalian nyimpan video itu akan masuk. Kenapa? Karena Google memberikan khusus untuk pendidikan atau G Suite namanya for education itu unlimited kapasitasnya, ya, unlimited. Tapi untuk aturan sekarang nanti mulai September Google akan membatasi hanya sekitar 5 tera. 5 tera itu banyak. 5 tera itu 5.000 giga, ya, nggak akan habis sampai usia kita 60 tahun pun. Itu dikasih 5 tera. Nah, jadi Pak, kalau pakai Gmail itu hanya dikasih seperti ini. Nah, bagaimana cara login? Nah, di sini materi yang akan Bapak sampaikan. Bagaimana cara save email di HP? Nah, ini kunci utama. Email SCHID yang Bapak berikan ke kalian, ya, yang sekolah berikan ke kalian, baik guru-guru dan siswa, itu kunci utamanya di email. Ya, jadi Bapak katakan email wajib tertanam di dalam HP, di dalam handphone. Bahkan kalau bisa email yang lain hapus saja, ya, email yang lain. Tapi tidak apa-apa. Bapak sarankan ya tidak dihapus. Cuman kalian harus paham bagaimana ketika ketika masuk dengan LMS menggunakan email SCH yang benar. Nah, kita akan praktek langsung. Cara save email ya. Bapak buka handphonenya. Ini handphone di laptop, ya. Ini handphone di laptop. Kita tutup dulu ini. Ini kita tutup dulu.
supaya jelas ini kita tuh. Nah, di sini ya. Ya, baik, kelihatan ya, udah. Nah, kita masuk ke contoh. Kita akan menyimpan email ya, menyimpan email. Padahal video tutorial sudah dibuatkan juga. Kita akan menyimpan email di HP. Kemana? Ya, masuk ke settingan. Nah, masuk ke settingan di sini. Ataupun di settingan langsung ke menu setelan. Kalau mau langsung ke atas bisa, ya. Kalau langsung ke atas pun bisa. Bapak perbesar dulu. Nah, baik, Bapak. Ini yang tampilan HP kelihatan ya, Bu Nur? Oh, apa yang tampilan HP-nya ya? Ketinggal, Pak. Ya, jelasnya? Jelas. Ya. Nah, bagaimana cara menyimpan email? Nah, cara menyimpan email masuk ke akun dan sinkron. Nih, akun. Kalau Google itu adalah email yang telah tersimpan di dalam handphone. Nah, ini akun defaultnya ini. Akun defaultnya. Ya, kalian pindahkan dengan ekstensi SCH-ID. Nah, ini akun yang tersimpan. Bapak sekarang akan mencontohkan, karena SCH-ID sudah tersimpan di sini, Bapak sekarang akan mencontohkan email yang di luar SCH-ID, tapi cara menyimpannya hampir sama, ya. Cara menyimpannya hampir sama, karena Bapak sudah menyimpan SCH-ID di sini, semuanya, ya. Jadi, Bapak akan mempraktekkan bagaimana cara menyimpan email. Masuk ke akun. Nah, di sini ada Google, ya. Masuk ke akun, di sini ada Google. Kalau kita klik Google, ini adalah email-email yang sudah tersimpan. Ya, berarti masuknya kita tambah akun. Ya, masuknya kita tambah akun. Kita tambah akun. Nah, pilih yang mana? Jangan pilih yang Exchange atau IMAP atau POP3, jangan pilih yang Google karena SCH-ID sama persis dengan Google. Karena itu pemberian dari Google, SCH-ID. Kita sudah diverifikasi, ya, sekolah kita sudah terdata di Google, ya, makanya kita punya email SCH-ID dan Google menunjuk Bapak sebagai administratornya, ya, istilahnya seperti itu. Jadi ketika kalian lupa password email SCH-ID, tinggal konfirmasi ke Bapak, Pak ingin ganti password, Pak lupa password, silahkan. Tapi ketika diganti password silahkan save. Jangan mentang-mentang Bapak sebagai adminnya, kalian seenaknya setiap hari atau 2 hari sekali minta password, Pak lupa password. Ya, tidak seperti itu juga. Kalian coba simpan di catatan. Kan di handphone ada catatan. Ada catatan bawaan HP. Silakan simpan di sana. Password email, password apalagi password dan lain sebagainya. Ya, kita masuk ke Google ya. Baik lagi ya. Nah, kita kembali. Oke, kita kembali ya. Ini halaman utamanya ini. Ini halaman utama. Nah, aplikasi yang wajib disimpan nanti diantaranya Google Chrome dan Gmail. Ya. Langkah pertama, bagaimana cara save-nya? Kita masuk ke settingan, seperti tadi, di atas. Masuk ke settingan, masuk ke akun. Kalau handphone yang sekarang akun dan sinkron. Masuk ke akun, kemudian tambahkan akun. Ya, Bapak akan menambahkan akun yang Gmail biasa, karena SCH sudah ada. Nah, ketika seperti ini, masukkan alamat emailnya. Ini Bapak prakteknya dengan memasukkan Gmail biasa, karena Gmail biasa belum ada. Ya. Apakah passwordnya betul? Salah. Oh, lupa. Bentar ya. Ditutup dulu. Bentar. Sebentar, Bapak cari dulu passwordnya di Chrome.
lupa password. Sebentar, cari dulu passwordnya, lupa lagi. Mana? Ini. Oke. Hmm. Oke, kita coba lagi ya. Sudah tampil? Sudah tampil layarnya ya? Sudah ya? Ya, kita masuk. Nah, ketika passwordnya benar, nah ketika emailnya disetting untuk verifikasi 2 langkah, maka kita harus memijit di handphone kita yang telah tertanam. Nah, ini. Kemudian saya tambahkan nomor telepon, lewati saja. Saya setuju. Oke, nah email kita sudah tertanam di handphone ini, ya. Pertama itu langkahnya, cara menyimpan handphone HP ya, email maksudnya. Nah, kita lihat di sini baru. Nah, sekarang sudah ada, sedang menyinkronkan, ya. Nah, itu cara menyimpan alamat email karena yang SCHID Bapak sudah menyimpan banyak di sini. Oke, itu langkah pertama ya. Itu langkah pertama yang harus kalian tempuh ketika di MA Al-Falahiyah mengikuti kegiatan KBM. Nah, kemudian yang kedua, aplikasi yang wajib diinstal ya, yaitu pertama Gmail, yang kedua browser Chrome. Ya, kedua browser Chrome. Tapi browser bawaan pun jangan dihapus ya. Kenapa Bapak katakan wajib menginstal Chrome? Nah, seperti ini. Ya. Kenapa? Karena Chrome adalah produk Google. Jadi Chrome adalah produk Google. SCHID produk Google. Jadi kita pakai satu produk, maksudnya seperti itu. Ya. Maksudnya seperti itu. Agar tidak terjadi error dan lain sebagainya. Nah, di sini cara mencarinya. Nah, silakan di sini cari ya Chrome. Ya, Chrome. Loh kan tidak ada. Nah, supaya jangan terjadi error nanti ketika buka LMS, ketika ada notifikasi update, kita update. Ya, jangan dibiarkan. Kita update. Makanya banyak di antara siswa yang kemarin, yang kelas 11, 12 maupun kelas 10 kemarin yang ketika mau tes jurusan, itu banyak yang ada error dan lain sebagainya. Nah, coba lihat di Play Store, cari Chrome. Ya, cari Chrome. Kalau belum diinstal ya install. Kalau belum diupdate, update dulu. Ya. Nah, ini sedang update. Jadi disarankan Chrome dan Gmail itu selalu terupdate. Selalu terupdate. Nah, ini adalah updatean terbaru. Ya, updatean terbaru di Chrome. Nah, yang kedua, nah ini sudah terupdate. Kalau menunya sudah buka, bukan update berarti sudah terupdate Chrome kita. Yang kedua, aplikasi yang wajib diinstal itu adalah Gmail. Ya. Gmail. Mana Gmail yang mana? Gmail yang dari Google. Nah ini, ya, nah yang ini, yang Gmail. Ya. Banyak aplikasi email itu. Aplikasi email itu banyak di Play Store. Tapi yang Bapak sarankan karena ini Gmail produk Google, maka kalian harus menginstal yang ini. Ya, harus menginstal yang
Gmail yang ini. Ini berarti kalau menunya sudah buka berarti sudah terupdate. Seperti itu ya. Nah, itu dua aplikasi yang wajib diinstal di handphone ya. Yang wajib diinstal di handphone. Kemudian ada satu aplikasi lagi ketika kalian tidak mau membuka modelnya, membuka aplikasi LMS-nya di model di browser, ya, di browser. Ya, tapi Bapak sarankan di browser saja. Tidak ya. Itu aplikasi yang kedua. Nah, sekarang tahapan selanjutnya ketika aplikasi sudah diinstal, kenapa Gmail Bapak wajibkan? Karena nanti pertama yang akan kalian terima adalah khusus untuk kelas 10 ya, akan kalian terima adalah nanti sertifikat. Ya, sertifikat Matsama. Yang ikut dari hari pertama sampai hari terakhir sekarang, insya Allah nanti akan diberikan sertifikat Matsama. Itu ketika kalian pindah ke sekolah lain, maka tidak harus ikut lagi Matsama karena sudah punya sertifikat Matsama. Insya Allah nanti di bawahnya ada tanda tangan dari Pak Kasih juga, ya, resmi loh, ya, dari yang membuka pembukaan Matsama kemarin, ya, Bapak Kepala Seksi Kementerian Agama, Penmad, bagian pendidikan madrasah. Baik, nah itu Gmail ya, Gmail. Kemudian setelah aplikasi ini diinstal di browser, kita ke menu blog dulu ya. Kita sebelum ke LMS yang terakhir, kita ke menu blog. Nah, kita akan mengenal menu blog. Kita buka browser Chrome. Nah, lama loadingnya karena ini baru update ya, barusan. Nah, ini logo ini adalah logo ke dashboard, ke halaman pertama. Ya, logo dashboard ke halaman pertama. Nah, ini teks berjalan, kalian baca. Ini info yang terbaru. Selamat datang di web blog MA Al-Falahiyah. Info, menu cetak kartu siswa online telah dibuka. Nah, di mana menu ini kalian kalau ingin tampilannya gelap, tinggal klik yang logo bintang ini, bulan ini dilihat. Tuh, kan? Ya, jadi gelap. Kalau sukanya yang gelap-gelap, ya tinggal klik yang logo bulan ini. Tuh. Nah, kemudian karena nanti kita basisnya blog, segala informasi, jadwal, kemudian daftar hadir harian. Ya, nanti daftar hadir itu ada dua ya. Daftar hadir itu ada dua. Ada daftar hadir harian, semua kelas 10, 11, 12 dan dewan guru akan daftar hadir di sini. Nanti akan ada menu daftar hadir. Nah, di sini ya, di menu setelah cetak siswa akan Bapak buatkan daftar hadir. Jadi kalian ketika sebelum masuk pagi-pagi, sebelum masuk ke LMS, kalian buka dulu browser, masuk ke di sini ke MA, kemudian pilih daftar hadir. Itu untuk daftar hadir harian, bukan daftar hadir mapel. Beda lagi dengan absen nanti di LMS. Ya. Absen di LMS itu adalah daftar hadir setiap mata pelajaran, ya, setiap mata pelajaran. Nah, jadi ini adalah menu, ya. Jadi ketika kalian mau menuju ke suatu postingan informasi di Al-Falahiyah, misalkan kalian siswa baru, ya klik PPDB di sini. Nah, di sini ada PPDB, kalau mengklik nama PPDB-nya, masuk ke halaman PPDB-nya. Ya, kita klik coba. Tuh kan. Ini masuk ke halaman PPDB-nya. Nah, ini. Ya, maaf, internetnya sedang down di sini. Tuh. Ini di sini ada informasi siswa yang daftar. Jumlahnya adalah 43. Ya, informasi yang daftar jumlahnya 43.
3. Kemudian di bawah lagi ada ini kelengkapan biodata. Baru 39 nih. Nah, ini siswa baru yang sudah melengkapi biodata baru 39. Kalian cek saja di sini di menu PPDB tadi. Apakah kalian ada di sini? Kalau sudah ada di sini berarti kalian sudah aman. Ya, kalian sudah daftar di link atas sudah daftar, sudah tertera juga di sini sudah ada. Oh, berarti saya sudah terdaftar. Nah, kalau di sini belum ada, berarti kalian belum melengkapi biodata. Sebab beda. Kalau ini hanya beberapa item yang dicantumkan, ya. Cuma nama, NISN, NIK, dan tempat tanggal lahir juga alamat, ya, dan asal sekolah. Kalau ini banyak, nah ini yang wajib kalian isi nanti. Yang belum nih, ini baru 39, berarti 40, ada 4 orang lagi. Kurang lebih 5 orang lagi yang belum mengisi di sini. Silahkan cek saja nama kalian di sini. Nah, itu di menu PPDB untuk siswa baru. Nah, ketika ini belum ada di atas, yang di sini, nih, yang di status pendaftar yang di sini, berarti kalian harus daftar dulu. Yang di sini, klik di sini untuk mendaftar. Nah, ketika sudah mendaftar, ingin cetak bukti daftar, kalian tinggal cetak. Tinggal masukkan nih. Ya, klik di sini. Klik untuk mencetak bukti daftar. Nah, ini, nah ketika ada pemberitahuan seperti ini, ya kita buka dengan Chrome selalu. Ya. Tuh. Untuk mencetak bukti pendaftaran. Tinggal masukkan nih kalian. Nanti ada terdownload. Ya, nicknya. Oke. Terus, sudah. Ya, oke. Itu menu PPDB ya, menu PPDB untuk siswa baru. Jadi yang siswa baru jangan bingung. Saya ini cetak bukti untuk melengkapi kemana ya, ke menu PPDB. Ini ada panah ke bawah, tinggal klik. Nah, untuk kelas 11 untuk daftar ulang, nah kelas 11 pun di sini, cetak bukti daftar ulang kelas 11. Silakan yang kelas 11 12 yang belum mencetak daftar ulang, silakan cetak di sini. Isi dulu datanya, kemudian dicetak, di-download, kemudian kirim ke wali kelas masing-masing. Nah, di sini cek status siswa baru sama seperti tadi. Nah, kalau mat sama, ini adalah daftar hadir. Nah, daftar hadir kalian nanti setelah beres materi ini, kalian klik mat sama. Ya, klik mat sama. Kemudian di bawah ada daftar hadir. Ya. Nah, di sini ada sambutannya, ada jadwal kegiatannya. Kemudian di bawah lagi, nah ini klik di sini untuk kehadiran mat sama. Jadi kalian setelah nanti acara tinggal masuk ke blog MA, kemudian ke mat sama, ke menu PPDB, dan ke menu mat sama, ya. Klik untuk kehadiran mat sama di sini. Nanti ya, nanti sekarang cermati dulu, pahami dulu. Nah, setiap yang mengisi kehadiran akan muncul langsung di sini, ya. Ketika kalian mengisi kehadiran di sini, hari ini misalkan, hari ini tanggal 15, ini yang kemarin tanggal 14 nih, yang kemarin tanggal 14. Bapak lihat kurang lebih hanya 30 orangan. Yang hari pertama pembukaan 30 orang. Yang hari kedua pun kemarin hanya 32 orang. Berarti tidak full. Ya, maaf nanti kalau tidak dapat sertifikat. Ya, nanti akan Bapak cek daftar hadir di sini, kemudian disinkronkan dengan daftar hadir di Google Meet ini. Nah, Google Meet ini pun kita room ini, Google Meet ini semuanya akan dicetak, ya, akan dicetak secara online, ya, akan dicetak secara online oleh Google, ya, langsung dicetak oleh Google daftar hadirnya seperti yang telah di-share-kan. Itu ya, ini menu-menu di web. Ya, ketika ingin kembali ke mana
ke dashboard, ya klik logo ini, webmail. Kenapa Bapak kasih nama webmail? Kita sudah punya web, kita emailnya sudah SCH-ID. Ya. Nanti jika ada yang bertanya, kenapa logonya, apa kata-katanya webmail? Karena kita berbasis web dan berbasis email. Tuh ya. Nah, di bawah lihat di sini ada teks ya. Nah, ada teks. Nih, ada teks. Teks ini berfungsi ketika kalian ingin melihat postingan apa saja yang ada dengan kata-kata PPDB. Lihat saja, klik ya, klik PPDB. Berarti semua postingan PPDB ada di sana. Ya, dari mulai pengumuman masuk jurusan, kemudian masa ta'aruf, kemudian surat pemberitahuan kepada orang tua, kemudian penerimaan peserta didik baru, kan? Itu teks, berfungsi teksnya seperti itu ya. Ini menu-menu yang ada di PPDB. Ketika kalian ingin tahu data guru, silahkan cek di sini di profil ataupun data kalian ada di profil, ada visi misi. Apa sih visi misi MA? Ada di sini, tinggal klik ya. Kemudian ingin tahu sekilas MA, klik di sini ada. Struktur MA, klik di sini ada. Data guru ada di sini. Data siswa juga ada di sini. Tinggal kalian cek. Pak, saya lupa NIK saya. Pak, saya lupa NSN saya. Pak, pas saya cek, NIK saya itu salah di web. Nah, silakan konfirmasi. Data kalian silakan lihat di sini nanti, data siswa. Ingin tahu data alumni, silakan di sini, di profil tuh. Profil, kemudian data alumni. Ya. Ini Bapak belum masukkan semuanya. Nah, ini data alumni di sini. Ya, tuh data alumni. Plus fotonya. Plus QR kodenya. Ya. Ini data alumni yang tahun kemarin. Yang tahun 2020 belum Bapak masukkan. Nah, ini kan. Nah, itu apa namanya, semuanya berbasis web di sini ya nanti ya. Nah, nanti untuk daftar hadir harian mulai tanggal 16, awas ingat, mulai tanggal 16 kalian semua baik Bapak sebagai guru dan dewan guru semua akan mengabsen di sini. Klik menu, kemudian ada di sini di bawah cetak kartu ada daftar hadir harian. Ya, daftar hadir harian. Silakan daftar hadir harian di sini sebelum masuk ke LMS. Ya, jadi sebelum masuk ke LMS, ke sini, ke LMS, nah, masuk dulu ke daftar hadir dulu. Oke, sudah ya, belum ya? Nah, sekarang ke LMS. Sekarang kita ke LMS. Ini yang paling penting ya. Apa sih LMS? Ada yang tahu LMS? Ayo, ada yang tahu? Ayo videonya diaktifkan. Alia, apa LMS? Apa? Yang kelas 11-12, ada yang tahu LMS? Nah, LMS adalah Learning Management System. Ya. Jadi kegiatan belajar kita nanti di LMS. Ya, kegiatan belajar kita nanti di LMS, berbasisnya LMS. Nah, aplikasi ini dicoba kemarin pada saat PAT ya, kelas 11-12. Alhamdulillah lancar. Nah, dikarenakan satu dan lain hal, kita meninggalkan e-learning, kita menggunakan LMS karena di sini banyak fitur-fitur ya untuk kegiatan belajarnya. Bagaimana cara loginnya? Ini tampilan beranda ya. Ini tampilan beranda. Cara loginnya pertama, pastikan dulu kalian pakai bahasa Indonesia. Ini sudah ID Indonesia. Ya. Kalau dipindahkan ke Inggris berarti nanti bahasa Inggris. Tampilan bahasa Indonesia. Merubah bahasa itu bisa di atas, bisa juga di bawah. Di paling bawah, di bawah kata-kata Moodle. Nah, bagaimana cara loginnya? Login ada beberapa cara. Yang pertama, kalau ingin masuk langsung ke kelas, kalian tinggal klik kelasnya. Ya, itu cara loginnya.
Kemudian kalian masuk bagian pelajaran apa hari ini? Misalkan bagian pelajaran PPKN, ya, atau SKI ya, SKI. Misalkan nanti. Nah, ketika kalian masuk, nanti akan diarahkan seperti ini. Harus login dulu, ya. Kalian baca di sini untuk login, silahkan klik logo Google SCHID, ya, dan wajib menggunakan email resmi @maalfalahiyah.sca.id. Kita klik Google ya, kita klik Google ya, kita klik Google. Nah, ketika kita klik Google, lihat di sini nih, Pak, kenapa saya error? Ketika kalian login dan memilih email yang reguler, yang Gmail, atau selain SCID, ya, kita klik yang Gmail ya, yang biasa. Maka akan error, tidak akan bisa masuk. Nah, terus akan seperti ini, maaf, the login attempt failed. Tidak akan bisa login. Kenapa? Karena ini sudah disetting hanya untuk yang punya email SCHID. Jadi orang-orang lain yang iseng tidak akan bisa masuk ke sini, ya. Dan kalian tidak usah menginputkan nama pengguna, nama sandi, dan alamat emailnya tidak usah diketik di sini, capek. Misalkan ac@mal, tidak di sini diketiknya, tapi kalian tinggal klik logo Google ini. Kalau belum tahu, di sini ada emailnya, caranya, videonya, lihat dulu di sini ada di bawah, ya. Oke, kita login ya, login dengan Google. Kemudian login dengan Google yang SCHID. Bapak sebagai siswa ya, siswa baru. Sebagai siswa baru, ditunggu karena Google akan memverifikasi. Tuh, lihat. Tadi kan kita di awal dashboard, di awal tampilan, kita langsung menuju ke kelas. Kita langsung menuju ke kelas, yaitu ingin masuk ke pelajaran SKI. Karena hari ini misalkan pelajaran SKI. Nah, dikarenakan kita baru belum mendaftar kelasnya, maka kalian harus isikan kode kelasnya dulu. Misalkan Bapak kelas agama, 10 agama misalkan ya, Bapak itu kelas 10 agama. Kodenya sudah dibagikan, yaitu apa kodenya? Kelas 10 @agm, ya. Kodenya seperti itu. Daftarkan saya. Nah, kita sekarang sudah terdaftar di SKI kelas 10. Ya. 10 IPS pun sama seperti itu. Ya, kelas 10 IPS pun sama seperti itu. Masukkan kodenya. Kelas 10 @IPS. Karena SKI cuma satu, kelas 10 saja. Jika ada jika ada tambahan kata-katanya di sini, misalkan bahasa Arab, PM, 10 agama, maka itu khusus untuk 10 agama. Begitu ya. Nah, jika tidak ada, jika hanya kelas 10 saja, maka kalian tinggal masukkan kelas 10 IPS pun bisa masuk, kelas 10 agama pun bisa masuk. Nah, sekarang kalau sudah masuk begini, lihat di pengumumannya di SKI. Di sini belum ada apa-apa ya. SKI, di sini belum ada apa-apa, belum diedit sama sekali sama gurunya. Kemudian di sini pun belum ada apa-apa, ya. Bahan ajarnya kita lihat. Nah, ini masih kosong, ya. Masih kosong. Kita kembali back. Kita kembali. Nah, kita kenali dulu menu-menu yang ada di sini. Nah, setelah kita masuk kelas, kita ingin masuk ke dashboard. Kita klik dashboard. Menu yang di atas dulu ya. Kita klik menu dashboard, menu beranda. Nah, sekarang muncul, lihat di sini, di menu kelas saya. Makanya kalian cek ya, kalau ini kategori kelas, kalau ini kategorinya kelas, PAT, kelas 10, 11, 12, kalau ini kelas yang kalian sudah daftar. Makanya 10, 11, 12, kalian cek di kelas saya. Apakah semua mapel sudah ada di sini di bawah dan gurunya tampil? Ya. Jika tidak ada mapel, maka kalian harus masuk dulu ke sini. Misalkan
Bapak baru 3 nih, akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan SKI. Di sini kan banyak, ya. Berarti Bapak belum masuk PKN. Masuk ke PKN ya, masuk ke PKN kelas 10. Tuh kan, kunci. Ini hanya pertama kali saja. Untuk kedua dan seterusnya tidak usah memasukkan kunci lagi. Jadi kalian daftarkan dulu masuk ke mata pelajaran masing-masing. Karena Bapak kelas sebagai kelas 10 agama, maka kodenya adalah kelas 10 kelas 10, maaf, kelas 10 @agm. Daftarkan. Sudah masuk. Kita cek di beranda. Apakah PKN sudah muncul? Mana PKN? Oh, di sini ya. Semua kelas kita tampilkan karena yang tampil cuman 4 ya. Kita tampilkan. Kelas 10. Mana? Mana kelas saya? Barusan masuk ke PKN ya? Ya, kita masuk lagi coba ya. Kita masuk lagi PKN. Oh, sudah masuk. Nah, kemudian kita masuk lagi yang pelajaran yang lain ya, pelajaran yang lain. Kita masuk, masih kelas 10 karena Bapak sebagai kelas 10 contoh. Kita masuk ke bahasa Indonesia sekarang. Masukin kodenya kelas 10 @agm. Ya. Kalau 10 IPS berarti kelas 10 IPS. Nah, kalau Bapak Ibu guru tidak usah memasukkan kode, tinggal login saja, nanti saya yang akan menjadikan guru di mapel yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya, contoh ini saja ya, hanya beberapa mapel yang Bapak ikuti saja. Ini sebagai contoh. Kita ke beranda. Nah, sekarang muncul kan? Lihat di sini kelas saya. Kelas saya ada akidah akhlak, Al-Quran hadis, bahasa Indonesia yang barusan, kemudian PKN yang tadi, SKI yang pertama, Bapak gabung. Jadi setiap mata pelajaran yang sudah digabungkan, yang sudah didaftarkan, maka akan muncul di kelas saya. Bapak Ibu guru pun seperti itu. Silakan cek di menu kelas saya, apakah mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu itu ada semuanya di sini atau belum. Misalkan Bu Selma berarti kelas bahasa Arab 10 wajib, bahasa Arab 11, bahasa Arab 12. Kemudian bahasa Arab PM 10, bahasa Arab PM 11, dan bahasa Arab PM 12. Seperti itu. Apakah ada semuanya? Kalau sudah ada semuanya berarti sudah komplit. Kan? Ya berarti sudah komplit. Perhatikan ya. Di-mute-kan. Mohon maaf. Di-mute-kan dulu. Oke. Sekarang di LMS ini ya, kita login sudah, kemudian ke ubah profil ya, ke ubah profil. Ubah profil. Silakan yang langkah kedua, profil kalian ubah. Langkah kedua, profil kalian ubah, yaitu masuk ke di sini, di menu. Klik menu beranda. Nah, di sini ada menu profil. Silakan rubah menu profilnya. Nah, menu profilnya dari mulai mengganti foto. Ada di sini edit profil. Silakan ganti fotonya. Ya, sekarang cara mengganti foto dulu ya. Ini nama depan tidak bisa dirubah sampai alamat email. Ya, alamat email tidak bisa dirubah. Silahkan kotanya silahkan dilengkapi. Ini yang tidak tahu silahkan tidak usah diisi. Kemudian deskripsi itu bebas lah. Hobi dan lain sebagainya. Nah, gambar ini, gambar. Bagaimana caranya? Kita klik gambarnya. Maaf. Ya, kita klik gambarnya yang di bawah. Nih, kita klik tanda panah ini, foto baru. Klik yang tanda panah ini, foto baru, kemudian upload file. Ya, klik upload file. Pilih upload file.
kalau punya di Google Drive, pilih dari Google Drive. Kita upload file ya, dari HP. Pilih file. Nah, karena Bapak ini pakai, apa namanya, pakai emulator, pakai HP sebagai emulator, maka ulang cobian ku kamera. Apakah bisa aktif kameranya? Berarti tidak bisa, harus dengan file ya, harus dengan file. Harus dengan file. Oke, kita back saja. Coba pilih file yang lain ya, pilih file. Pilih file, apakah ada foto di sini? Ini tidak ada foto sama sekali ya. Jadi ini dilewati saja. Pokoknya caranya seperti itu. Setelah kalian memilih file, kemudian upload filenya, maka gambar akan tampil di sini, akan berubah gambarnya, gambar profilnya. Nah, itu cara mengganti profil ya. Kemudian di sini ada detail mapel-mapel yang kalian ikuti. Jika ada mapel yang tidak ada, segera masuk lagi ke dashboard ya, ke beranda lagi. Ya, ke beranda lagi, kemudian kelas 10 lagi. Cari mata pelajaran yang belum kalian daftar. Mata pelajaran apa yang belum kalian daftar? Ya. Nah, ciri mata pelajaran yang sudah kalian daftar, cirinya logo kuncinya menghilang. Logo kuncinya menghilang. Lihat, Al-Quran hadis, Bapak sudah ikut, sudah masuk. Akidah akhlak sudah masuk, bahasa Indonesia sudah masuk, PKN sudah masuk, maka menghilang kuncinya. Kalau masih ada kunci, berarti kalian belum masuk. Kecuali yang IPS, biarkan saja sejarah, PM, IPS. Berarti ini khusus untuk IPS, ya. Untuk geografi hanya untuk kelas IPS. Bapak tidak bisa masuk ke sini, coba ya cek ya. Kita masuk ke sejarah IPS. Padahal Bapak kelas 10 agama, ya. Bapak kelas 10 agama, ya. Berarti kodenya kelas 10 agama. Kelas 10 AGM. Sampai kapanpun kalian akan bisa masuk, ya. Karena ini hanya untuk kelas 10 IPS, gitu ya. Begitupun sebaliknya yang mapel agama. Yang mapel agama. Mana contohnya? Yang bahasa Arab ya, bahasa Arab PM. Mana bahasa Arab PM? Ada enggak? Bahasa Arab PM. Nah, ini di sini di halaman kedua. Nah, bahasa Arab PM. Nah, ini baru bisa masuk. Kita klik bahasa Arab PM karena Bapak kelas 10 agama. Kelas 10 AGM. Ya, kelas 10 AGM. Tuh, masuk kan? Sudah. Nanti langkah pertama ketika sudah masuk, kalian absen. Absennya di sini ya, di sini nih. Nanti Bapak Ibu guru silakan rubah tambah nama, absensi, dan kompetensi dasar. Supaya untuk memudahkan ke siswanya. Absensi dan kompetensi dasar. Silakan absen di sini. Setiap kali masuk ke mapelnya, absensi. Ya. Klik absensi nanti. Ya. Nanti bagaimana cara absennya, kita praktekkan nanti ya. Oke. Nah, sesudah masuk ke mapel, kita sudah masuk ke mapel ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengisi absensi kehadiran mapel? Nah, Bapak sampaikan tadi ada 2 absensi ya. Pertama, absensi apa? Absensi harian ya untuk semua, baik guru ataupun siswa. Itu di mana? Di web. Nah, di sini kita buka tab baru ya. Nah, di sini ya, kita buka tab baru MA. Nah, supaya kalian tidak supaya kalian tidak sering membuka browser ataupun supaya langsung tinggal klik. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian tinggal tambahkan ini, lihat. Tambah, klik titik 3 di atas. Kemudian tambahkan ke layar utama. Jadi, nah, tambahkan namanya.
Bisa. Namanya misalkan blog MA Al-Falahiyah. Tambahkan. Kita cek ya. Kita cek apakah ada. Maka muncul di sini. Kita simpan di awal. Ya. Oke, kita simpan di awal. Nah, di sini. Tuh kan. Jadi enak. Kalian tinggal tidak usah buka ini lagi. Langsung kita klik ini. Tuh. Itu cara menambahkan pintasan. Ya. Supaya kalian ingat. Ya. Ataupun nanti ketika sudah ada menu ini, misalkan menu apa namanya? Menu daftar hadir. Kalian masuk dulu ke daftar hadir, contohkan ke cetak ya, ke cetak kartu. Ya, Bapak contohkan ke cetak kartu. Oke. Ini ilustrasikan sebagai daftar hadir ya, sebagai daftar hadir. Kita tambahkan lagi ke layar utama. Maka kalian ubah namanya absen harian ya, supaya kalian tidak lupa absen si harian. Mana? Absensi harian MA. Tinggal tambahkan. Maka ketika setiap hari kalian akan mengabsen, tidak usah lari kemana-kemana. Ya, tidak usah ke sini dulu, ke browser dulu. Ya, langsung kemana? Langsung ke sini. Mau absen dulu? Langsung akan menuju ke absen. Ini tadi karena menu absennya belum ada ya. Ini Bapak contohkan dengan cetak kartu. Ngerti ya? Nah, nanti seperti itu. Jadi gampang. Ketika mau absen, langsung klik absen saja. Klik absen. Nah, cara menambahkannya seperti tadi. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan LMS? Lupa Bapak tadi ya. Menambahkan LMS, kita buka lagi browsernya dulu, masuk ke LMS lagi. Nah, kita tambahkan misalkan langsung mau ke beranda atau ke kelas 10, yang kelas 10 ya, masuk 10. Nah, ini kelas 10 kan? Jadi langsung kelas 10 ya. Langsung kelas 10, kemudian kalian pilih ini. Tambahkan ke layar utama. Nah, di sini berarti mapel mana? Tidak ada. Mapel kelas 10. Nah, mapel kelas 10. Silahkan diedit-edit namanya. Ya. Tambahkan. Nah, ketika kalian ingin belajar, ada jadwal, maka kalian tinggal klik yang itu. Ngerti ya? Enak ya? Jadi tidak usah kalian masuk dulu ke sini. Nah, karena oke ya, kita hapus ya. Contoh, kita hapus semua nih. Tuh, ini Bapak hapus ya. Ini Bapak sudah hapus semua. Apakah bekerja? Ininya lihat. Kita masuk ke mapel. Padahal Bapak sudah hapus ya semua ya. Oke. Kita ke mapel langsung. Mapel. Tuh, langsung ke LMS. Tuh kan enak. Itu. Yang kedua, mau absen dulu ah. Mau absen dulu. Langsung absen. Tuh. Begitu caranya ya. Untuk mempercepat ya, untuk mempercepat. Oke, bagaimana cara absen di mana? Absen kehadiran di mapel. Yang tadi absen kehadiran di blog ya, absen kehadiran di blog. Yang kedua sekarang bagaimana cara mengisi absen kehadiran di mapel. Oke, kita masuk ke kelas 10 semua ya. Misalkan pelajaran sekarang adalah pelajaran Bapak ya. Pelajaran Al-Qur'an hadis, misalkan sekarang pelajaran Al-Qur'an hadis. Ya, pelajaran Al-Qur'an hadis mau ke mapel semua kelas LMS. Oke. Kita masuk ke Al-Qur'an hadis. Nah, ini Bapak edit dulu ya, absensi ya. Bentar, Bapak edit dulu absensi.
supaya kalian tidak keder. Bapak kelas 10, kemudian Al-Quran hadis. Harus login dulu. Oke, internetnya loading di sini. Nah, sudah. Bapak akan edit dulu ya. Edit dulu di sini namanya edit. Mohon maaf dibesarkan dulu. Oke. Nah, kompetensi dasar. Edit ya. Edit dulu, edit setting. Kompetensi dasar absensi ini. Oh, yang ini nih. Yang ini, maaf. Nah ini. Absensi dan kompetensi dasar. Subjek. Oke ya, sudah. Sudah ya, sudah Bapak edit. Kita masuk, kita reload. Supaya namanya berubah. Nah, sekarang sudah berubah, lihat. Absensi. Jadi ketika kalian masuk ke mata pelajaran Bapak, ataupun mata pelajaran yang lain, kalian absen dulu. Absen mapel. Kalau tadi absen apa? Di web? Kalau di web absen harian. Kalau di mapel absen mapel. Ya, jadi untuk mengkalkulasikan nilai kalian nanti 1 semester, sebab melihat absen juga. Klik absen. Nah, ini perhatikan cara mengabsen. Cara mengabsen kalian mana kelas 10 agama. Nah, ini belum hadir, belum muncul ya, belum muncul. Kenapa? Karena belum dimunculkan. Maaf, kita munculkan dulu absensi. Nah, absensi harian. So, ya, kita munculkan lagi, reload lagi, karena tadi masih disembunyikan. Kita klik lagi gambarnya. Nah, sekarang sudah muncul ya, wajib isi absensi kehadiran. Nah, sebelum melangkah ke petunjuknya, misalkan silakan buka KD1. Menganalisis pengertian Al-Quran dan Wahyu menurut para ulama. Nanti pembelajarannya di sini. Ya, nanti pembelajarannya di sini. Jadi setelah absen masuk ke KD1 ataupun bisa pakai panah kecil kiri kanan, untuk berpindah bisa pakai langsung di sini. Masuk ke KD1 baru ke sini. Nah, sekarang kita absen dulu, yaitu ini ya, absen. Nah, cara absennya gampang, tinggal klik absen. Absen. Kalau yang 11-12 itu sudah mengalami pas PAT kemarin. Kelas 10 nih. Lihat. Nah, kalau di sininya tidak ada ajuan, berarti ini mulainya tanggal 16 Juli nanti. Jadi cara absennya di bawah nama status. Ya, di bawah nama status. Oke, Bapak edit dulu ya. Bapak edit dulu. Misalkan mulainya tanggal sekarang. Mulainya tanggal sekarang. Tanggal berapa? Sekarang tanggal 15 ya. Sekarang tanggal 15. Oke. Bapak edit dulu tanggal ADD session ya. ADD session 10 agama tanggal 15 prom dari jam 7 sampai jam 12 jam 11 bisa absen. Kelas 10 agama. Kelas 10 agama, hanya untuk kelas 10 agama. Misal, ya, multiple tidak ya, multiple tidaklah. Langsung 10 agama ya, untuk kelas 10 agama saja. Ya, tanggal 15. Oke, hanya 1 kali saja contoh. Nanti Bapak yang aturnya. Ya, kalian tidak usah memikirkan yang ini. Coba kembali lagi ke sini.
Lihat cara absennya. Cara absennya kita reload dulu. Apakah sudah muncul? Absensi. Kemudian klik absen mapel Quran hadis. Nah, lihat di sini. Muncul kan sekarang? Sekarang muncul. Ya, tanggal 15 yang bisa mengisi absen itu dari jam 7 pagi sampai jam 11 pagi. Berarti lewat jam 11, kalian harus perhatikan ini nih. Jadi, kalau lewat jam 11 pagi, jam 11 siang, maaf, kalian tidak bisa absen. Maka akan berstatus alpha nantinya, otomatis. Maka kalian tinggal klik ajukan kehadiran. Ya, tinggal klik ajukan kehadiran. Klik ajukan. Maka akan mendapatkan poinnya 2, hadir tuh. Begitu ya. Untuk 10, 11, 12 ya. Bapak Ibu guru silakan setting untuk mulai tanggal 16. Jika ada yang bagian mengajar tanggal 16 hari Jumat, silakan setting dari sekarang absennya untuk 1 semester ke depan. Videonya sudah ada di YouTube ya. Silakan cek cara membuatnya. Nah, itu cara mengajukan cara mengisi absensi kehadiran. Oke, sudah ya. Yang selanjutnya mengerjakan tugas. Nah, setelah mengisi absen, tugas apa yang diberikan oleh guru? Ya, tugas apa yang diberikan oleh guru kepada kalian? Contoh, misalkan kembali lagi. Oke, kita mengenal dulu menu yang ini nih. Ada menu dashboard. Menu dashboard adalah mapel-mapel yang kita ikuti. Ya, menu dashboard nih. Menu kelas saya ini. Jadi kalau ke beranda dulu kan lama. Kita langsung ke sini saja bisa. Nah, itu yang pertama, ya. Ini menu adalah tampilan mapel yang diikuti oleh kita, yaitu kelas saya. Menu yang kedua adalah course section, ya. Course section ini adalah bagian dari mata pelajaran yang telah kita buka. Kita aktif di mana? Di sini nih, Al-Quran Hadis kelas 10. Berarti bagian dari Al-Quran Hadis kelas 10 itu ada absensi dan kompetensi, ada KD1, KD2, KD3, KD4. Itu ada. Menu ini adalah menu yang kelas yang kita ikuti, yang sedang aktif ini. Nah, kalau ini, menu yang ketiga ini adalah ketika kalian ingin mengecek nilai, ya, ketika kalian ingin mengecek nilai, maka klik menu yang ini, ya, course description, ya, ada course description. Nah, ini dashboard course. Jadi semua kursus perhatiannya di sini. Nilai, kalian lihat di sini nilai. Ingin melihat nilai, ya, ingin melihat kalender tuh nilainya. Jadi nilai dari semua mata pelajaran, ya, nilai dari semua mata pelajaran. Nilai dari Al-Quran Hadis. Misalkan mau melihat nilai dari fikih, ya kita ke fikih dulu. Ya kita misalkan ingin melihat bahasa Arab, nilai bahasa Arab. Nah, kita masuk dulu ke bahasa Arab, baru kita lihat nilainya. Nilai. Tuh kan masih kosong. Nah, ini cara melihat nilai. Ya, kemudian cara mengerjakan tugasnya bagaimana yang telah diberikan oleh guru. Nah, cara melihat nilai sudah tadi lewat. Sekarang cara mengerjakan tugas dari gurunya bagaimana? Cara mengerjakan tugas dari guru yaitu pertama kalian masuk ke mapel kudis, misalkan ke dashboard dulu boleh. Langsung ke sini boleh nih. Kursus saya, kemudian Al-Quran Hadis. Ya, mau ke sini boleh. Nah, tapi lama kalau ke sini. Nah, kalau ke sini lihat, ke beranda, kemudian langsung 2 kali kan? Tuh. Ini juga sama. Nah, baru kalian masuk ke KD1 ya. Sesudah absen, lihat KD-nya, absennya. Ini adalah materi-materi yang akan disampaikan selama 1 semester. Baru ke KD1-nya. Nah, contoh misalkan di sini ada ada materi, ya, materinya. Silakan kalian download dulu materinya. Dan perintahnya apa nanti, ya? Perintahnya apa nanti?
perintahnya. Perintahnya ada di sini. Ini adalah materinya. Kita lihat, download. Materinya, klik. Kemudian kita download. Ya, kita download, klik download. Nah, sudah terdownload? Sudah ya? Sudah terdownload, buka. Ya, kita buka. Oh, maaf. Karena Bapak, nah ini ya, karena Bapak tidak menginstalkan aplikasi PDF-nya. Silakan download PDF reader di Play Store supaya bisa membaca. Setelah di download supaya terbuka ya. Nah ini tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Kita kembali lagi ke tugasnya ya. Maaf, mana ke tugasnya? Mana tadi tugasnya? Ke Al-Quran hadis ya. Quran hadis kelas 10. Kemudian tugasnya mana? Oh, berarti ada disuruh ruang diskusi, disuruh diskusi. Nah, disuruh diskusi dulu misalkan. Oke, kita aktifkan dulu ya. Kita aktifkan dulu semua tugasnya. Semua tugasnya kita aktifkan dulu. Aktifkan dulu tugasnya. Oke. Kita aktifkan dulu. Lihat di sini. Lihat di sini apakah sudah aktif. Kita reload ya. Kita reload. Oke. Tadi langkah pertama kita absen ya. Absensi kehadiran. Sudah. Sini sudah. Berarti langkah keduanya, kalau di sini tidak ada apa-apa lagi, kita klik panah kecil kanan. Nah, sekarang sudah muncul. Mau ke sini pun sama. Tuh, sudah muncul. Maka inilah tugas yang harus dikerjakan. Ya, yang telah Bapak Ibu berikan di model di LMS ini. Misalkan ada pernyataannya misalkan di sini. Ya, di sini silakan klik tugasnya. Ada nggak tugasnya? Nah, tugasnya uploadkan. Nah, tugas belum ada. Ya, contoh kita buat tugas ya. Contoh kita buat tugas. Contoh kita buat tugas. Nah, sebelum tugas ini misalkan ada tugas diskusi. Nah, kita kerjakan dulu tugas diskusinya. Ya, Bapak akan buat tugas dulu ya sebentar. Ini tugasnya, maaf, mana tugasnya yang ini nih. Jadi, ini Bapak Ibu guru cara mengerjakan tugasnya, cara membuat tugasnya seperti ini. Setelah kalian membaca materi HD 1 Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, silahkan jawab pertanyaan berikut. Ya, pertanyaan berikut. Satu, misalkan apa yang disebut dengan Al-Quran menurut sebagian para ulama ya, para ulama. Kedua, cari artikel, misalkan artikel lain tentang pengertian Al-Quran ya, pengertian Al-Quran. Maaf ya Bapak mendadak supaya kalian tahu juga. Nah, ini tugas ya, Bapak misalkan tugasnya tanggal Law Submission dari mulai tanggal 15, maka dikasih waktu 1 hari misalkan. 1 hari sampai jam 12. Maka kalian setelah tanggal 16 nanti tidak akan bisa mengirimkan. Silakan baca nanti di deskripsinya. Nah,
Ini mau di display silahkan, mau tidak silahkan. Oke, save ya, save. Nah, coba kita reload sekarang untuk tugasnya. Untuk tugasnya lihat apa cara mengerjakan tugasnya. Nah, klik tugas, kemudian klik tugas. Tuh, muncul sekarang. Nah, setelah kalian membaca materi KD1, materi yang mana? Yang tadi, yang di-download. Ya. Membaca materi KD1, Al-Quran adalah wahyu Allah, silahkan jawab pertanyaan berikut. Ya. Misalkan, jawab pertanyaan berikut, apa yang disebut dengan Al-Quran menurut para ulama? Kemudian yang kedua, cari artikel tentang pengertian Al-Quran. Nah, silakan kalian tambahkan. Nah, ini tambahkan pengajuan. Ya, yang kalau kelas 10 sudah mengalami ya, kemarin tugas yang seperti ini, berarti sudah bisa. Kalau yang kelas 11-12 itu belum paham. Hanya PAT saja kemarin. Nah, kalian tambahkan penugasan atau laporan. Tambahkan. Tunggu. Nah, ini cara mengerjakan tugasnya. Nah, di sini kalian tulis apa? Nomor 1 jawaban, misalkan jawaban, ya jawaban. Titik 2, nomor 1 apa? Al-Quran, misal ya, Al-Quran adalah dari bahasa Arab, yaitu misalkan ya itu dari akar kata misalkan qoro'a, ya qoro'a. Ya, contoh itu ya. Nomor 2 sekarang. Nomor 2. Nah, cari artikel lain tentang pengertian Al-Quran. Nah, kalau disuruh mencari artikel, kalian tinggal bisa copy paste. Silakan, ya. Misalkan di sini buka, ya. Silakan itu berekspresi kalian. Buka tab baru ya. Al-Quran. Nah, Al-Quran apa? Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Ya, pengertian Al-Quran. Contoh ya. Contoh ini. Nah, kalian tinggal copy paste aja ini. Apa bisa copy paste enggak? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya. Kalau di HP yang aslinya bisa ya. Ini udah bisa copy paste Bapak nih. Oh, bisa. Nah, oh ya ini bisa. Nah, contoh misalkan salin, kita masuk lagi ke sini. Nah, tapi kalian harus kita paste di sini ya. Kita paste di sini, tempel. Tuh kan? Nah, sumber, misalkan sumbernya dari mana? Titik 2, awas kalau dari artikel kalian harus mencantumkan sumbernya. Nah, sumbernya kalian tinggal ini aja, alamat ini copy. Nih, copy alamat itu, tinggal kembali lagi ke tadi. Nah, ke sini sumbernya dari sini. Kita tempel di sini. Tempel. Nah, ini sumbernya. Begitu ya. Kalau ada penugasan disuruh mencari apa di artikel yang lain. Cari artikel lain tentang pengertian Al-Quran. Nah, itu. Setelah beres, jika kalian ingin mengatur teks ini, misalkan ini inginnya bold, ya. Inginnya bold. Tuh, bold. Ataupun jadi hitam. Ya. Oke, baik ya, sudah. Tinggal simpan perubahan. Simpan perubahan. Nah, ini baru draft, belum terkirim. Awas, baru draft, belum terkirim. Setelah menyimpan perubahan, kalian tinggal ajukan penugasan. Ya, teksnya ini, jawaban kalian tinggal ajukan penugasan. Sudah selesai. Kalian tinggal menunggu. Oh ya, satu lagi, konfirmasi pengajuan. Setelah diajukan, lanjutkan.
Lanjutkan. Nah, terkirim dan siap untuk dinilai. Oke, gitu ya. Gampang. Cara mengerjakan tugas di e-learning. Ya, cara mengerjakan tugas. Sekarang bagaimana cara mengerjakan tugas diskusi? Ya, lupa Bapak nih. Cara mengerjakan tugas diskusi. Oke. Maaf Bapak bisukan dulu semua. Cara mengerjakan tugas diskusi. Baik, kita ke dashboard lagi, ke Kurdis lagi. Apakah ada tugas diskusinya? Kita ke Al-Quran Hadis lagi. Nah, kemudian kita tinggal ke KD1 lagi. Ada tugas diskusi ya di sini. Kita buka. Apakah ada tugas diskusi enggak? Nah, ini belum ada pertanyaan dalam forum ini. Misalkan Bapak buat sekarang tugas diskusinya. Bapak buat sekarang tugas diskusinya untuk kelas 10 agama. Bapak Ibu Guru, cara membuat tugas diskusi seperti ini. Kalian, maaf, Bapak Ibu Guru pilih dulu. Kalau dipilih O, berarti diskusi ini terlihat oleh 10 IPS dan 10 agama. Berarti untuk hari ini adalah kelas 10 agama. Maka cantumkan untuk kelas 10 agama. Ya, untuk kelas 10 agama, create new. Ya, diskusi misalkan videonya diskusi KD1. Nah, bagaimana cara Al-Qur'an, misalkan Al-Qur'an diturunkan. Ya. Jelaskan. Ini contoh ya. Ini contoh, jelaskan. Oke, pause. Coba lihat lagi di sini. Coba lihat lagi di sini. Di reload. Ada nggak tugas diskusinya? Nah, muncul sekarang. Ada tugas diskusi nih. Ini dari Bapak. Kita scroll ke sini. Nah, ini tugas diskusinya. Grupnya untuk kelas 10 agama. Berarti tidak kelihatan oleh kelas 10 IPS. Tidak kelihatan oleh kelas 10 IPS. Maka klik. Ketika Bapak Ibu Guru ingin membuat diskusi untuk kelas 10 IPS, ya tinggal buat lagi di sini. Ya, untuk kelas 10 IPS-nya. Nah, di sini. Nah, ini apa contoh? Sudah ada. Nah, kembali lagi ke sini. Bapak sebagai kelas 10 agama. Ada tugas diskusi nih dari Bapak. Nah, yang kelas 11 12 juga sama, lihat. Maka klik ininya. Ya. Kalian jangan bingung, tinggal klik diskusi KD1-nya. Klik diskusi KD1-nya. Nah, maka tinggal dibahas. Kata Bapak, bagaimana cara Al-Qur'an diturunkan? Jelaskan. Kalian balas. Balas. Nah, Al-Qur'an diturunkan. Misalkan Al-Qur'an diturunkan melalui 2 tahapan. Misalkan, titik tahapan 1 secara menyeluruh. Oh, ya. Tahapan 1 tahapan ke-1 dari Baitul, misalkan Baitul Izzah ya, ke langit dunia. Tahapan kedua dari langit dunia, misalkan dunia ke Nabi ya, secara berangsur ya, secara berangsur. Nah, oke, lihat kirim ke forum ya, kirim ke forum. Kirim ke forum. Oke, sudah? Bapak cek dulu di sini. Bapak nilai ada nggak kelas 10 agama yang membalas ya. Nah, ada nih last report. Terakhir yang membalas ataupun memberikan komentar yang tugas didiskusi, yaitu dari siswa baru kelas 10. Karena Bapak sebagai siswa baru kelas siswa baru ya. Siswa 21 baru. Nah, Bapak Ibu Guru, bagaimana cara menilainya? Supaya sekalian ya. Cara menilainya adalah klik tugas diskusinya. Klik tugas diskusinya. Ya. Kemudian lihat jawabannya. Ini 22 kata. Jawabannya ini. Nah, cara menilainya kembali lagi ke
back lagi. Nah, di sini ada grade user. Ya, grade user. Nah, kemudian ada panah kiri dan panah kanan. Panah kanan, coba lihat. Nah, setiap yang disampaikan oleh siswa baru akan tampil di sini, view diskusi, akan tampil ke bawah di sini. Maka silakan nilai. Ya, yes, send notifikasi. Kita nilai misalkan 80. Ya, save change. Ya, save change. Sesudah di-save, nah sudah, kita cek di sini. Di siswa barunya kita cek. Maaf ya ini sekalian ya. Kita cek di sini, lihat. Maka di atas ada notifikasi, lihat nih. Apa notifikasinya? Lihat, you have been graded. Kamu mendapatkan nilai. Yaitu sudah dinilai dari Bapak tadi. Bagaimana cara melihat penilaiannya? Kalian kembali back dulu, kemudian back lagi, kemudian lihat penilaian. Nah, lihat penilaian. Tuh, muncul nilai yang barusan Bapak nilai. Gitu ya, cara melihat nilai diskusinya. Nah, kalau ingin melihat keseluruhan nilai dari Al-Quran hadis, dari mulai diskusi, penugasan, masuknya ke sini. Nih, lihat, masuknya ke sini. Klik nilai. Coba cek nilainya tuh. Ada absensi 100 kan? Ada. Diskusi mendapat nilai 80. Ya. Nanti ditambah lagi tugas-tugas yang lainnya. Begitu ya. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan sambil berlanjut. Melihat nilai sudah tadi ya. Nah, melihat status aktivitas belajar per mapel. Nah, terakhir, sekarang kalian bagaimana cara melihat statusnya di mapel Kurdis, misalkan di mapel Bapak, lihat. Kalian ke dashboard dulu, beranda. Kalian ke beranda, kemudian kalian langsung klik Al-Quran hadis. Kelas saya Al-Quran hadis. Jangan ke sini, lama. Langsung ke kelas saya saja, Al-Quran hadis. Kemudian klik salah satunya, ya. Oh, klik di sini nih, maaf. Klik di sini. Sudah, absensi sudah, checklist kan? Karena tadi kita sudah mengisi absen. Bapak sebagai siswa jurusan agama sudah mengisi absen. Yang kedua, nah ini baru checklist 1. Ya, baru checklist 1 karena kita baru mengerjakan tugas yang ini. Yang ini belum Bapak nilai. Yang ini belum Bapak nilai. Oke, Bapak nilai dulu ya. Yang tugas KD satunya, Bapak nilai dulu. Contoh. Bapak nilai dulu yang tugas KD satunya mana, ke back. Ada ke sini ya. Quran hadis kelas 10. Oke. KD 1 ada yang mengerjakan tugas di sini. Nah, maaf, ini adalah diskusi. Oh, yang ini. Nih. Tuh kan? Ada yang submitted. Perlu dinilai 1. QO. Ini cara menilainya Bapak Ibu. Tinggal grade. Grade. Lihat jawabannya seperti apa. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Ada di sini. Ada 2. Kalau ini secara simpel, ini secara keseluruhan. Oke, kita nilai. Nilainya di sini. Misalkan nilainya 85. Misal ya. Save change. Oke, sudah Bapak nilai ya. Kita kembali lagi ke sini. Ke status kalian, lihat. Kita reload. Kita reload. Di KD 1 tadi sudah Bapak nilai. Lihat, maka sudah checklist. Nah, 1 semester, satu KD, nanti kalian harus checklist semua. Ketika ketika ada yang bolong checklistnya, maka tidak akan bisa melanjutkan ke semester, ke KD 2-nya. Begitu ya. Nah, jadi, harus dilihat dulu, statusnya. Tuh, checklist. Kalau ada cakra merah berarti nilai kurang dari KKM, ya, nilai kurang dari KKM. Oke. Dan kemudian harus diperhatikan, ya, misalkan untuk kuis video interaktif yang kelas 10 kemarin sudah mengalaminya, bagus ya, enak, tinggal melanjutkan, ya. Tinggal melanjutkan.
Ini nanti kalian tinggal klik play, ya. Kelas 11, 12, kalian tinggal klik play, atau yang ini, atau yang ini. Nanti di titik-titik ini akan ada pertanyaan. Titik-titik ini, yang bulat-bulat ini putih, akan ada pertanyaan muncul, dan video akan pause atau skip. Akan berhenti video. Setelah kalian menjawab pertanyaannya, video akan lanjutkan kembali. Terus, cermati lagi pematerinya yang menjelaskan, terus nanti akan ada pertanyaan lagi di sini, di titik ini, jawab lagi. Terus, nah di sini akan ada pertanyaan terakhir. Nah, bagaimana gurunya nanti, apakah ada 3 pertanyaan, ataupun 4 pertanyaan, ataupun 5 pertanyaan. Kalau nggak salah kemarin kelas 10 ada 6 pertanyaan, 7 pertanyaan untuk tes masuk jurusan. Nah, ini cara mengerjakan kuis interaktif. Ya, oke, kita kembali. Itu cara mengerjakannya, tinggal klik play, tinggal klik menjawab. Pas terakhir nanti ada submitted answer. Ya, kirim jawaban. Kalian klik kirim nanti yang warna hijau. Kalau Bapak sekarang praktekkan di sini, ini ada berapa menit? Lama ya? Lama. Karena ini tidak bisa di-skip. Coba klik mulai ya, klik mulai. Nah, ya kita klik mulai. Maka setelah mulai tidak akan bisa di-skip. Itu tidak bisa dipercepat, ya. Hanya Bapak back saja. Oke, itu cara mengerjakan tugas video, ya. Kemudian yang terakhir nanti ini ada ruang presentasi, ya. Ruang presentasi, makanya yang aplikasi yang ketiga yang wajib kalian instalkan itu adalah nanti Google Meet, ya. Google Meet di handphone itu, Google Meet. Nah, yang bawah, yang ini wajib diinstal, ya. Ini wajib diinstal karena akan terintegrasi dengan model ini, dengan LMS ini. Misalkan lihat ini, enter the room. Misalkan ada tugas akan ada tugas presentasi nanti, baik di pelajaran yang lain atau di mata pelajaran Bapak untuk presentasi nanti Al-Qur'an, kalian tinggal klik ini aja. Jadi Bapak tidak usah membagikan link. Guru-guru tidak usah membagikan link lagi. Tinggal kalian klik enter room. Enter, maka bukanya dengan bukanya dengan Google Meet tadi, ya. Oke, kita install dulu ya. Coba kita install. Sambil menunggu penginstalan, apakah ada bertanya? Silakan. Silakan Bu Raden. Ya, Sementara silakan. Baiklah. Apa? Untuk selanjutnya, kalau misalkan ada pertanyaan dari kelas 10, kelas 11, atau kelas 12, silakan untuk bertanya dan raise your hand. Oke. Di grup banyak yang bertanya. Silakan, mumpung sekarang di sini. Silakan buka videonya. Silakan buka videonya dan nanya apa saja terkait dengan kegiatan LMS, ya. Ya, Silakan dibuka siapa? untuk bertanya. Ya, dibuka. Semuanya dibuka videonya. Oke, kita praktek yang tadi, lihat. Ini terakhir. Satu lagi terakhir. Nah, ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru nanti untuk diskusi, ini ruang presentasi ini, lihat. Ruang presentasi, tinggal klik ini. Klik. Tinggal klik, kemudian tinggal klik enter the room. Maka bukanya dengan aplikasi, kita belum buka itu tadi. Maaf, kita belum buka tadi ini. Mana? Nah, kita login dulu Meet-nya. Kita login dulu Meet-nya dengan siswa baru, SCHID. Harus dengan SCHID. Ya, sudah. Kalau sudah itu kita close saja. Seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk lagi ke model. Kita close. Mana? Maaf. Kita buka.
Sebentar. Sudah ya. Nah, ini nih. Kita reload dulu. Lihat cara gabungnya. Jadi nanti Bapak Ibu guru tidak usah membagikan link, tinggal enter. Tuh, langsung muncul ya. Langsung muncul Meet. Maka kita klik Meet ya. Untuk siswanya kita klik Meet. Bapak Ibu guru pun sama. Bapak Ibu guru pun sama, instalkan dulu Google Meet-nya. Apabila ada di sini enter the room, berarti ini untuk meeting ya. Kita klik langsung gabung dengan siswa baru yang SCHID. Maka otomatis akan berpindah ke Meet ya, otomatis akan berpindah ke Meet. Karena ini pakai emulator bukan pakai HP asli, maka tidak berjalan dengan lancar. Oke. Mungkin itu sementara ya, silakan. Dari mulai login, ubah profil, masuk ke mapel, mengisi absensi kehadiran, mengerjakan tugas diskusi, melihat nilai, melihat status aktivitas belajar per mapel, sudah semua. Ya, sekali lagi, ketika melihat status aktivitas belajar per mapel, kalian tinggal klik di sini, menu ini. Asal jangan mengklik menu yang paling bawah aja. Menu yang paling bawah adalah untuk logout, keluar. Ya, ini untuk cek nilai di sini. Ini untuk masuk ke item-item yang lain. Ini untuk kelas saya, kelas yang diikuti oleh kalian semua, mapel di sini ada. Nah, klik ini, maka ketika kuis interaktifnya sudah dikerjakan akan checklist. Ketika nilainya masih kurang, silahkan ulangi. Ini untuk diskusi. Ketika sudah mengikuti, kalian akan checklist nanti. Nanti terakhir penilaian harian ini hampir sama dengan PAT yang kelas 11-12 dan tes jurusan yang kelas 10 kemarin. Nanti ya. Jadi untuk penilaian harian yang seperti ini, logonya, ini sama dengan tes masuk jurusan kemarin. Lihat. Sama ya. Sama tuh. Sama. Sama dengan PAT. Oke, silakan Bu Raden yang akan bertanya. Ayo. Nah, Bu Raden mengulang. Jaringan gitu. Error jaringan anak. Oke, Bapak hentikan ya. Presentasinya sudah. Ya, silakan. Diaktifkan mic-nya. Ada yang bertanya, silakan. Pajar. Badan harus naon, Pajar? Ayo, ada yang bertanya? Ada yang bertanya tidak? Oh enggak Bapak, tadi ada teman saya. Oh ya. Saya lambaikan tangan. Punten Bapak. Ayo yang lain. Ayo Jangan silakan. Ada yang belum paham ditanyakan di sini. Jangan sampai nanti pas beres bertanya lagi pas kegiatan pembelajaran. Pas kegiatan pembelajaran sudah dimulai, Bapak tidak menerima pertanyaan lagi ya, pertanyaan-pertanyaan lagi. Mumpung Bapak sekarang online sini, silakan. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak paham. Bapak nanti akan rekod ini. Kalian kalau tidak paham silakan lihat lagi videonya. Ahmad Fauzi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ayo Ahmad Fauzi, silakan. Gimana Pak apabila siswanya sakit, cara izinnya? Cara izin siswa sakit. Iya. Tetap ya. Cara izin siswa sakit, pertama kalian nanti hanya absensi di harian saja, bukan absensi mapel. Di mana? Di web. Ya, di sini absensi harian. Nanti di absensi harian akan Bapak buatkan hadir, sakit, dan izin. Ya, hadir, izin, sakit. Ya, kalau alfa berarti tidak usah ada. Kalau tidak ada orangnya berarti alfa otomatis. Bapak akan mencantumkan 3 poin saja: hadir,
sakit, dan izin. Nah, di menu ini, di menu bukan di LMS ya, di menu kehadiran siswa. Ya, di sini menu kehadiran siswa. Bapak belum buatkan, insya Allah nanti secepatnya ada menu kehadiran siswa. Nah, kalau di mata pelajaran kalian tidak usah absen. Contoh begini. Kenapa Bapak katakan tidak usah absen? Karena nanti guru-guru yang akan mengabsennya, yang akan melihat nanti hasilnya, melihat nanti hasil di web ini. Nah, kenapa tidak hadir? Berarti di sini keterangannya misalkan sakit, maka oleh gurunya di sini, di mana, di LMS, Bapak sebagai guru di sini nih. Oh, belum di-share ya, maaf. Nah, nanti Bapak Ibu guru nggak usah kalian konfirmasi lagi, mau konfirmasi di grup silakan, karena Bapak Ibu guru pun akan mengecek kehadirannya di web. Nah, Bapak nanti di sini mana simpan ya, simpan dan save. Bentar, di Kurdis ya, Kurdis, misalkan kehadiran Al-Quran hadis, mana kehadiran? Oh, di sini nih, absensi. Lihat. Nah, misalkan tanggal 15. Siapa namanya tadi yang bertanya? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi, jurusan apa tadi? Jurusan apa? Ahmad Fauzi? Agama, Pak. Ya, Ahmad Fauzi misalkan, kebetulan Bapak di sini sampel contohnya masuk jurusan agama juga ya. Nah, misalkan hari ini yang biru adalah hari yang aktif. Ya, kelas 10 agama. Bapak misalkan membuka absensinya. Siapa yang sudah absen? Ya. Bisa kelihatan di sini. Yang merah-merah belum absen. Ya, yang sudah absen tadi, yang sudah mengajukan akan otomatis hadir. Nah, kalian tidak usah mengisi absensi kehadiran di mapalnya. Karena guru-guru nanti akan mengecek di sini di webnya. Di web MA. Status kehadiran hari ini. Nah, misalkan Ahmad Fauzi itu di keterangannya sakit, ya akan disakitkan di sini. Nih, gitu. Jadi kalian di LMS-nya tidak usah mengajukan kehadiran kalau sakit atau izin. Ya, kalau sakit atau izin. Jadi kalau sakit atau izin tidak usah mengajukan kehadiran. Kalau sakit atau izin di sini di webnya saja yang diisi. Ya. Adapun yang hadir mengisi di sini dan mengisi di mapelnya juga. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ya, ya ngerti ya. Jadi kalau sakit atau izin, kalian tidak usah mengisi absensi di sini. Bapak ulangi. Nah, di sini kan ada, misalkan bagian pelajaran Bapak, Al-Quran hadis, masuk ke absensi. Nah, yang sakit nggak usah ngisi ini, ya. Yang sakit nggak usah ngisi absensi. Yang sakit atau izin, nggak usah ngisi absensi. Hanya untuk yang hadir saja, yang ikut pelajaran. Kalau yang sakit atau izin, absensinya di sini nanti di web. Ada menu absensi kehadiran harian. Ya. Adapun yang tidak sakit, nah mengisi dua-duanya. Ngerti ya? Mengisi dua-duanya, baik di web maupun di LMS Mapel. Misalkan Mapel sekarang bagian apa? Misalkan bagian PKN, berarti absen di PKN. Ya, jangan absen di mata pelajaran yang lain, awas. Banyak yang keliru seperti PAT kemarin 11-12, Bapak maklumi lah, belum paham ya. Jadi ketika hari Kamis misalkan bagian PKN, ya jangan absen di Kurdis, tidak nyambung. Absennya di mata pelajaran PKN. Ketika ada error misalkan, Pak, kenapa absennya tidak jalan? Hubungi guru yang bersangkutan. Silahkan untuk berkoordinasi.
Hanya Bapak juga sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu guru yang kebagian hari besok, mulai hari besok, ya tanggal 16, agar segera men-setting absensi kehadirannya. Adapun nanti tugas-tugas yang akan ada di LMS-nya, apakah akan langsung efektif nanti hari Jumat atau nanti hari Senin, kita akan obrolkan lagi. Silakan yang lain, begitu ya, untuk absensi yang sakit atau yang izin. Silakan yang lain. Oke. Ya, silakan Bu Raden. Ya, Ramdan Raffi. Ramdan Raffi, silakan, ada yang mau ditanyakan? buka videonya. Unmute-nya di ini, mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka, videonya dibuka. Ya. Ramdan Kelas, Raffi. jangan diam saja. Tidak jelas. Diulangi, Iya. tidak jelas. Untuk pihak-pihak tuh, ada yang mau ditanyakan? Atau yang lainnya, ayo. Di chat, di chat. Ayo. Jika tidak ada, mungkin kita akan acaranya langsung penutupan. Iya. Bu, Berarti penutupan. punten. Oke, Bu Selma dikonfirmasi Pak Alvina. Dikonfirmasi Pak Alvina. Sebentar lagi acara penutupan supaya masuk. Atau Bu Haji, Pak Alfi dan Bu Haji. Silakan yang mau bertanya langsung angkat tangan, langsung buka mikrofonnya. Alia Febianti mau bertanya? Ayo. Kalau ada Mikrofonnya. yang belum, Yuk, yang kelas 11-12 ngerti ya? Ngerti ya? Dari mulai awal tadi. Cara mengerjakan tugas apa yang tidak mengerti? sudah paham ini semuanya? Nggak ada yang mau Sudah bertanya? mengerti? Begini, Bapak anggap kalian paham semua ya dengan penjelasan yang seperti tadi, ya, dari mulai awal login sampai ke pengerjaan tugas. Jika nanti ada pertanyaan, Bapak hanya menjawab dengan link ini saja. Silakan kalian cari menit keberapa Bapak menjawab permasalahan kalian. Karena di sini sudah dibuka pertanyaan, ya tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang bertanya. Mungkin sudah paham semua, Bu Selma, Bu Raden, silakan hubungi Pak Alfi untuk menutup acara ini. Saya mau ke air dulu sebentar. Bu Selma, silakan hubungi Pak Alfi supaya masuk. Mohon Pak, ya. Atau Bu Haji. Bu Ibu padahal mah. Aduh. Ya tuh, nah, dari yang wae
ajak ngobrol atuh. Tacan Pak, Pak Alpina Ayo, menuju di kumaha? sebelah. Ya. Menuju Zoom di sebelah. Oh. Lami kene teh. Sebelah. Ya tutup bola gitu. Ya tutup bola we. Kami penutupanana pada di kumaha hijikeun atau namanya Oke. Bapak naros kasadayana. Di handphone ada aplikasi Zoom teh. Ada. Ada, ada ada Pak. Iya, Pak. Ada Pak. Ya. Ada. Untuk Ada, Pak. penutupan kita Iya, keputusan ya. Apakah nanti disatukan ataupun nanti kita di sini ya untuk penutupannya. Ya kita tunggu saja.